Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen, part 11. Saya terima lamaran Bapak, aku berkata dengan mantap, membuat Pak Alvin terlihat kaget. Ia menatapku seperti mengatakan, kesambet setan apa kamu? Dari awal saya sudah duga kalau akhirnya kamu terima saya, ucapnya bangga. Dia tertawa pelan memperlihatkan deretan giginya sambil menyilang tangan di depan dada. Saya memang gak ingin main-main dalam pernikahan. Kalau Bapak ingin main-main nantinya, jangan sakiti orang-orang di sekitar saya, jelasku serius. Ya, bukan ingin siapapun menikah untuk sementara, lalu cerai dengan membawa luka. Pasti kebanyakan suami dan istri yang cerai ada masalah di dalamnya. Hanya saja keduanya bisa setidaknya meminimalisir konflik dengan cerai dengan cara baik-baik. Walau aku meragukan cara baik-baik itu yang ternyata cerai yang berarti pisah. Seharusnya cara baik-baik dalam menanggulangi masalah di rumah tangga kan ya solusi yang baik dan tidak membuat suami istri pisah. Tapi ini kenapa harus cerai yang menjadi cara itu? Saya nggak setega itu, ucapnya sambil menatapku, hingga aku membuang muka. Malu jika ditatap begitu oleh lawan jenis. Takutnya salting, malah terkentut-kentut nantinya. Bapak menikahi saya sementara, bukankah nantinya ada yang tersakiti? Bukan tentang perasaanku, tapi keluarga kita, ucapku. Kita akan cari cara untuk berdamai dengan baik, Mel, ucapnya yakin, membuat bibirku tersenyum sebelah. Apa katanya? Berdamai dengan baik? Oh no, belum tentu bisa seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Belum menikah, udah bahas perceraian. Ini yang gak masuk akal. Kita bersatu untuk berpisah. Aneh, benar-benar aneh. Tapi ini demi bapak saya, bukan karena saya suka sama Pak Alvin, ucapku mengalahkan logikaku sendiri. Demi perasaan sayangku pada pria yang selama ini sudah memberikan kasih sayang dan perawatan yang luar biasa untukku. Ya, saya tahu, bapakmu emang berharap bapakmu emang berharap kamu sama saya, kan? Kapan lagi bisa berbakti sama bapakmu selain memanfaatkan kesempatan ini? Tanya Pak Alvin dengan senyum menyebalkannya. Dia selalu saja memprovokasiku dengan kata, kapan lagi bisa berbakti? Seolah aku ini gak bisa lagi berbakti di lain waktu, karena kesempatan yang lain itu belum tentu ada. Emang iya sih. Kemarin malam saat aku membantu Rafa mengerjakan pekerjaan rumah, walau sambil saling sikut karena adik kecilku itu selalu merasa paling benar, Bapak masuk ke kamar. Jangan buat kepala kakakmu rontok, Fa, ucap bapakku pastinya bercanda. Ia duduk mengamati aku dan Rafa yang masih menghitung soal matematika. Hahaha, biar botak kayak Albert Einstein, Rafa tertawa-tawa sambil menarik-narik rambutku. Lepasin anak kecil, aku berteriak karena dia tiba-tiba menjambaknya. Aku cukur kumismu itu loh, nanti. Aku menarik bulu-bulu halus yang mulai tumbuh di bawah hidungnya itu. Adikku ini memang remaja awal yang bulu-bulunya tumbuh subur, terutama di bagian kumis, walau masih tipis-tipis membuatnya terlihat manis. Ah, sakit kak, teriak Rafa saat aku pun membalas kelakuannya dengan mencabut cepat bulu kumisnya. Makanya jangan mulai, cepat selesaikan PR-mu, setelah itu pergi tidur. Jangan main HP lagi setelah ini. Kalau ketahuan, aku sita ponselmu itu, ancamku. Lalu beralih menatap bapak. Kenapa pak? Tanyaku dan memposisikan diriku menjadi duduk. Setelah terakhir kali menepuk pundak adikku, mataku melotot menunjuk ke arah kertas agar dia menulis jawaban yang telah aku hitung tadi. Belum ada kabar dari calon kamu, nak, tanyanya. Tanya bapakku. Di ghosting dia itu, pak. Celetuk Rafa membuatku memelototinya. Ghosting apa? Tanya bapak bingung. Kayak didiemin gitu pas lagi sayang-sayangnya. Hahaha. Rafa tertawa-tawa sampai memegangi perutnya. Dasar julid. Sabar ya pak, mungkin dia lagi banyak kesibukan. Lagian, masa aku mendesak dia untuk datang? Kasian, siapa tahu dia lagi ngumpulin mental dan finansial pak, jelasku tanpa mempedulikan Rafa yang masih tertawa mengejek. Bapak gak terlalu ingin calon suamimu membawa apapun yang mahal. Cukup memberi kepastian dulu, datang ke rumah. Bapak ingin tahu alasannya menikahimu. Bapak terlihat ingin sekali aku segera mempertemukan dengan Kak Ramdan. Yuk kita keluar dulu pak.
Aku menggamit tangan Bapak sambil keluar dari kamar Rafa. Tidak ingin rasanya ngomong serius di depan adikku yang kurang serius itu. Kenapa akhir-akhir ini Bapak mendesak aku untuk menikah? Tanyaku sambil menyender di pundaknya. Aku dan Bapak kini duduk di teras depan, memandang bulan. Terasa romantis sekali ketika Bapak sangat menyiapkan telinga untuk mendengar keluh kesahku. Dari masa kecilku, Bapak memang selalu berusaha untuk menjadi sosok teman bagiku dan Rafa. Alasan yang sama dengan orang tua lain, nak. Bapak udah tua, setidaknya pengen nikahin anaknya dulu, sebelum menghadapi hidup masa tua. Dengan begitu, gak ada lagi kekhawatiran. Lagian, Bapak bersyukur banget ada laki-laki baik yang mau sama kamu. Makanya Bapak gak ingin lepasin dia. Jelas Bapak serius. Jadi, mimpi Bapak saat ini adalah menikahkanku begitu. Ingin melihatku bersanding dengan pria baik-baik semodel Pak Alvin. Mengapa Bapak tak melihat apapun yang tidak beres yang ada pada pria itu? Bapak milih Pak Alvin karena dia kaya, tanyaku. Bapak menggeleng. Dia itu anak yang sudah tidak punya ibu, sama sepertimu. Deg. Mendengar itu, aku jadi teringat saat menangis di depan Pak Alvin waktu di kafe. Aku menyalahkannya yang tak mungkin bisa mengerti perasaanku, karena keluarga dia yang aku kira lengkap, tidak sepertiku. Entah kenapa aku jadi merasa bersalah kepada Pak Alvin. Maaf ya Pak, itu aku lagi emosi. Masa Pak? Aku bertanya tak percaya. Loh, kok nggak percaya? Tanya bapakku balik. Aku nyengir, menggaruk kepalaku yang sudah dipasang hijab simpel. Ya habisnya hidupnya kelihatan bahagia terus. Karena dia nggak seperti kamu, di luar mudah tersenyum, ternyata di dalam mudah menangis. Bapak tersenyum sambil mengusap wajahku waktu mengatakan itu. Rasanya aku nggak perlu lagi laki-laki seperti ini. Sudah ada yang seperti ini bersamaku. Bapak adalah laki-laki yang rasanya mustahil bisa kutemukan di dunia ini. Untuk versi lainnya, Kak Ramdan, benarkah? Pria yang akhirnya malah bingung memilih antara aku dan dia. Apalagi setelah aku tahu alasan dia yang paling besar memilih wanita itu adalah karena wanita itu pilihan ibunya. Aku juga berpikir, kalau tetap memaksakan diri untuk bisa menikah dengan Kak Ramdan, konsekuensinya ya bakal dapat mertua yang enggak suka sama aku. Ya, menambah beban dan penderitaan hidup, karena harus menghadapi mertua yang tidak suka padaku. Bapak, aku memijat-mijat pelan lengan Bapak. Paling tahu aja kelemahanku yang cengeng. Terus, gimana tadi tentang Pak Alvin? Ini seharusnya dia yang cerita sama kamu. Cuma, Bapak ingin sedikit menceritakan awal mula pertemuan kami. Saat itu, anak laki-laki berseragam abu-abu datang ke lapak Bapak, dengan wajah kusut seperti habis penangis. Bajunya berantakan, bibirnya jontor, wajahnya ada biru-biru di sana-sini. Lantas Bapak tanya, kenapa dia bisa seperti itu? Dia jawab, kelahi sama teman. Ya sudah, Bapak ajak dia duduk. Terus tanya, apa dia lapar? Dia ngangguk aja. Terus pas Bapak kasih satu porsi nasi goreng, dia malah ngeliatin terus, gak dimakan. Bapak tanya lagi, kenapa? Gak suka. Dia bilang lirih, gak punya duit buat bayar. Bapak bilang, gratis buat kamu. Lalu dia makan, lahap sampai habis. Tapi Bapak lihat bahunya sesekali bergetar, kayak orang nangis sambil makan, karena dia memunggungi Bapak, jadi Bapak gak lihat waktu itu. Terus, aku bertanya semakin penasaran. Ya, terus biar Alvin yang cerita sama kamu. Intinya, dia laki-laki yang sedari muda tahu seperti apa hidup sulit. Dan Bapak yakin dia bukan seseorang yang manja nantinya ketika berumah tangga. Bisa jadi pemimpin yang baik juga. Bisa jadi pemimpin yang baik juga dewasa. Pret, aku hampir saja termuntah-muntah mendengar pujian Bapak. Kalau saja Bapak tahu aslinya, pasti bilang sangat no untuk menjadikan dia calon mantu. Apalagi jika sampai tahu bahwa Pak Alvin menikahiku untuk bermain-main. Awas saja kamu Pak Alvin, kalau sampai membuat bapakku jantungan gara-gara kelakuanmu yang munafik itu. Kembali pada kehidupan saat ini, aku dan Pak Alvin masih berdiri di depan kelas dengan perasaan tak menentu. Mungkin cuma aku sih. Maka aku tahu perasaannya, barangkali dia sedang berbangga diri. Malah senang tahu kalau aku mau terima lamarannya. Tapi kamu siap nikah kan? Tanya Pak Alvin. Aku mendongak. Siap gak siap? Kalau untuk enak-enaknya ya siap, tapi kalau menghadapi persoalannya mungkin entahlah. Ya harus siap lah, ya, jawabnya sendiri. Sebelum aku sempat mengucapkan kata itu, dasar maksa.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, kalau kalian penasaran dengan part-part selanjutnya dari setiap cerita aku dan belum aku upload, kalian bisa mandiri mencari cerita aku di berbagai platform online. Nah, seperti di KBM App, ada juga di Joylada, ada juga di Femink, ada di Good Novel, ada di InNovel atau Dreamy, dan lain sebagainya. Kalian tinggal mencari dengan keyword nama aku atau judul-judul daripada novel-novel aku. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.